Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Zikra, mahasiswi UIN Raden Fatah Palembang, program studi bimbingan dan penyuluhan Islam semester 3. Baiklah, di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah tafsir BPI dengan tema kepribadian konselor menurut Al-Quran. Sebenarnya, konsep yang ada di dalam Islam adalah konsep yang menyeluruh bagi kehidupan. Konsep yang mampu membawa kebahagiaan, ketentraman, dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu konsep yang mampu mengarahkan manusia menuju jalan terbaik, yaitu jalan pengaktualisasian diri hingga mengantarkannya menjadi manusia yang lebih baik lagi. Konseling dalam Islam adalah salah satu dari berbagai tugas manusia dalam membina dan membentuk manusia yang ideal. Bahkan bisa dikatakan bahwa konseling merupakan amanat yang diberikan Allah kepada semua nabi dan para rasulnya. Dengan adanya amanat konseling inilah maka mereka menjadi demikian berharga dan bermanfaat bagi manusia, baik dalam urusan agama, urusan dunia, pemenuhan kebutuhan, pemecahan masalah, dan masih banyak hal yang lainnya. Karena itu, konseling pun akhirnya menjadi salah satu kewajiban bagi setiap individu muslim, khususnya di kalangan pendakwah. Pemikiran Islam baik yang tampak pada sumber aslinya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, maupun pada sumber lainnya, banyak menyinggung masalah konseling atau penghargaan atas diri manusia dan menjadikannya salah satu falsafah kehidupan. Hal ini timbul didasari atas pandangan Islam atas tabiat dan kepribadian manusia. Sebagaimana firman Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amanna ahlul kitabi lakana khairul lahum minhumul mu'minuna wa aktsarahumul fasiqun. Yang artinya, kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka di antara mereka yang beriman, dan kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang fasik. Seorang konselor akan mampu mengetaskan masalah-masalah yang terjadi pada diri klien. Seorang konselor mesti memiliki kompetensi, yaitu diantaranya kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Pada konseling Islam, kompetensi kepribadian mendapat perhatian khusus yang mesti dimiliki oleh seorang konselor. Adapun kepribadian konselor menurut Al-Quran surah Ali Imran ayat 159 yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun terhadap mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Setelah kita pahami ayat tersebut, maka dapat kita lihat bentuk kepribadian seorang konselor menurut Al-Quran. Yang pertama, lemah lembut dan mengerti apa yang terjadi pada klien. Karena dengan empati dan kelemah lembutan ini akan menjadi awal yang baik untuk proses konseling dan menimbulkan kenyamanan untuk kedua belah pihak, baik itu dari pihak konseli maupun konselornya. Yang kedua, memaafkan. Contohnya, memaafkan jika ada sikap tidak baik dari klien terhadap konselor, karena seorang konselor harus bisa memahami kondisi emosi klien yang sedang tidak stabil karena lagi terlibat dalam sebuah masalah. Seorang konselor harus bisa menjadi cermin bagi konseli, mengingat seorang klien bukanlah orang yang dikenal jauh oleh konselor. Maka dari itu, seorang konselor harus bisa menjadi contoh dan suri teladan dimanapun dan kapanpun berada. Contohnya, Rasulullah tidak hanya dikenal sebagai orang baik ketika sedang berdakwah saja,
melainkan dikenal baik orang maupun ketika di luar konteks dakwah. Memohonkan ampun bagi mereka agar cepat terbebas dari konflik-konflik dan mengajarkan kaidah-kaidah agama Islam secara garis besar yang relevan dengan masalah yang sedang dihadapi oleh klien tersebut. Yang kelima itu ada musyawarah. Musyawarah itu tentu sangat dibutuhkan karena konseling juga mempunyai aturan-aturan yang harus terpenuhi agar prosesnya berjalan dengan baik. Contohnya seperti kapan konseling akan dilakukan, di mana konseling akan dilakukan, dan beberapa kali pertemuan untuk proses konseling tersebut. Yang keenam yaitu bertekad dan berkemauan. Seorang konselor akan membantu klien dengan sepenuh hati dan sebaiknya begitu juga dengan seorang klien. Mereka harus memiliki tekad dan kemauan yang kuat agar mereka terlepas dari masalah mereka dan apa yang dilakukan oleh konselor tersebut membuahkan hasil yang baik. Karena seperti yang kita ketahui, semua berawal dari niat. Yang ketujuh, bertawakal. Setelah melakukan segala usaha dengan sepenuh hati, maka di sini kita harus menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala agar cepat diberikan jalan keluar dari masalah tersebut. Yang kedelapan yaitu sikap menerima penghormatan, sopan santun, menghargai dan eksistensi. Konselor akan selalu berhadapan dengan kenyataan bahwa klien cenderung tergantung, hormat, kagum pada seorang konselor. Dalam hal ini, konselor harus memberi respon baik serta bertanggung jawab terhadap kenyataan bahwa hubungan klien dengan konselor adalah tidak lebih dari sebatas hubungan manusia biasa. Selanjutnya, konselor harus menepati moralitas Islam, kode etik, dan sumpah jabatan. Selanjutnya, konselor Islami hendaklah orang yang menguasai materi khususnya keilmuan agama Islam sehingga pengetahuannya mencukupi dalam hal yang berkaitan dengan masalah keagamaan. Jadi, itulah kepribadian konselor menurut Al-Quran Surah Al-Imran ayat 159. Yang pertama, kita harus menjadi seseorang yang lemah lembut. Yang kedua, kita harus menjadi orang yang memaafkan. Yang ketiga, kita harus menjadi cermin bagi konseli. Yang keempat, kita memohonkan ampun atas kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan oleh konseli. Dan yang kelima, kita harus melakukan musyawarah agar berjalan konseling dengan lancar. Yang keenam, kita harus mempunyai tekad dan kemauan baik itu antara konselor maupun konseli. Selanjutnya kita bertawakal, menyerahkan semua hasil yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat salah kata dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.